Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izul Akil dengan NIM 24 dengan akhiran 087. Di sini saya akan menjelaskan dan kode saya. Yang nomor pertama ada untuk membuat program Python untuk mengolah data mahasiswa menggunakan dictionary dengan ketentuan berikut. Yang pertama, program harus memiliki dictionary yang menyimpan data dengan format berikut. Key-nya menggunakan name singkat dengan tipe data string. Value-nya dictionary berisi data mahasiswa dengan struktur nama, tipe datanya string, name integer, prodi string, angkatan integer. Kedua, program harus memiliki menu utama yang menampilkan data mahasiswa yang sudah tersimpan. Lalu pilih operasi. 1 untuk tambah, 2 untuk ubah, 3 untuk hapus, 4 untuk keluar. Yang ketiga, fitur harus dibuat dengan A. Menampilkan data. Tampilkan seluruh data dan format yang rapi. Gunakan perulangan untuk menampilkan data. Lalu B. Menambah data pada menu 1. Input name singkat sebagai key dictionary. Lalu input data mahasiswa, nama, NIM, prodi, angkatan. Simpan dalam struktur nested dictionary. C. Mengubah data pada menu kedua. Tampilkan data yang bisa diubah. Pilih data yang akan diubah berdasarkan name singkat. Pilih atribut yang akan diubah, nama, NIM, prodi, atau angkatan. Opsi untuk mengubah data lain, ya, ada pilihan ya atau tidak. Lalu D. Menghapus data pada menu ketiga, yaitu tampilkan data yang bisa dihapus, inputan NIM singkat yang akan dihapus, dan yang terakhir hapus data dari dictionary. Yang keempat, validasi input. Pastikan menu adalah angka 1-4. Yang kedua, NIM dan angkatan harus berupa integer atau berupa angka. Yang terakhir, validasi input ya atau tidak pada menu perubahan data. Dan ini adalah kode saya. Yang pertama, saya menggunakan print seperti ini agar terlihat lebih rapi. Lalu kedua ada data mahasiswa, variabel data mahasiswa. Nah, lalu ada dictionary 24087. Lalu ada dalamnya ada dictionary lagi dengan nama Muhammad Izul Akil, NIM 2404 dengan akhiran 087, prodi Teknik Informatika dan angkatan 2024. Lalu saya membuat dev dengan function data baru dan parameter B, C, D, E, dan F. Lalu yang tadi data mahasiswa tadi, variabel data mahasiswa saya taruh di sini dalam fungsinya. Lalu ada dictionary lagi dengan nama sebagai variabel C, NIM sebagai variabel D, prodi variabel E, dan angkatan variabel F. Lalu ada fungsi lagi dengan nama tampilkan. Lalu menggunakan tanpa parameter. Di bawahnya saya menggunakan perulangan for, yaitu for I dan J in data mahasiswa .items. Lalu print I dan di bawahnya ada print F, nama J, nama mahasiswa. Lalu F print F NIM J, seperti itu. Prodi juga, angkatan juga. Lalu di bawahnya saya menggunakan function lagi dengan parameter A. Lalu saya membuat variabel B, yaitu input, lanjut atau tidak. Jika user menginput Y, akan berlanjut ulang seperti yang awal tadi. Jika
Jika selain itu, maka user akan kembali ke awal. Lalu selanjutnya saya membuat function lagi dengan nama ubah data. Lalu di dalamnya ada parameter a. Di bawahnya ada if a di data mahasiswa, variabel data mahasiswa, while true, print atribut yang tampilan atribut yang akan diubah. Satu, ada pilihannya 1 nama, 2 name, 3 prodi, 4 angkatan. Lalu ada variabel pilihan, yaitu user diminta untuk menginput data yang akan diubah. Lalu print garis seperti ini. Jika user menginput 1, maka akan print nama, yaitu user diminta untuk memasukkan nama baru. Sama seperti yang tadi, jika user mengisi nomor 2, akan diminta untuk NIM baru, 3 untuk prodi yang baru, 4 diminta untuk masukkan angkatan yang baru. Jika selain 1, 2, 3, atau 4, akan keluar pilihan tidak akan ditemukan. Pilihan tidak ditemukan. Jika ini ya, di sini ada variabel lanjut tidak untuk menampilkan diubah atribut. Lalu continue. Jika selain itu akan break. Jika setelah break akan keluar pilihanmu bukan dia, pilih yang lain. Pilih yang lain. Lalu di sini ada perulangan while true, yaitu saya print ini garis ini agar terlihat lebih rapi. Lalu ada variabel tampilkan dengan fungsi parameter kosong. Lalu print tabel mahasiswa, tambahkan data, ubah data, hapus data, dan keluar. Lalu ada variabel pilihan menu untuk minta user untuk menginput 1, 2, atau 3. Jika pilihan menu 1, user akan diminta untuk memasukkan NIM singkat, masukkan nama, masukkan NIM, masukkan prodi, dan masukkan angkatan yang akan disimpan ke variabel data baru. Jika lanjut tidak pada menu 1 akan berlanjut, jika tidak akan berhenti dan kembali ke awal. Jika milih menu 2 akan di bawahnya ada while true juga, akan keluar data yang ingin diubah. For i in data mahasiswa .case. Lalu print i ubah data, dan user diminta untuk masukkan data yang akan diubah. Jika tidak di sini ada if variabel lanjut tidak di menu kedua. Jika lanjut akan terus diminta untuk mengulang dari awal. Jika tidak akan berhenti di situ. Nah, jika milih 3 akan diminta untuk data yang dihapus. Lalu menggunakan perulangan for i in data mahasiswa .case. Lalu print i dengan variabel hapus, user diminta untuk memasukkan data yang ingin dihapus. Lalu ada menggunakan del, variabel data mahasiswa tadi dihapus dengan ini variabel hapus. Jika lanjut pada pilihan ketiga akan berlanjut, jika tidak akan menggunakan break. Jika memilih menu keempat, maka akan keluar terima kasih atas kunjungannya. Lalu jika memilih lebih dari bukan 1, 2, 3, atau 4 akan keluar dia bukan pilihanmu, pilih yang lain.
Lalu nomor 2, di sini ada perintah untuk membuat tuple yang berisi data mahasiswa dengan format NIM, nama, dalam kurung nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas minimal 3 mahasiswa. Lalu tampilkan nama dengan nilai UAS pertama, hitung rata-rata dengan nilai tugas semua mahasiswa. Nah, di sini saya menggunakan variabel mahasiswa. Lalu saya masukkan ke dalam kurung itu yang pertama NIM saya, lalu nama saya dengan nilai UTS 85, UAS 90 dan nilai tugas 80. Lalu ini saya menggunakan NIM ngasal dengan nama Izwel. Lalu nilainya 75, 83 dan 86. Selanjutnya ada NIM ngasal juga dengan nama Milah dengan nilai 69, 78 dan 89. Lalu saya membuat function function dengan nama rata tugas atau rata-ratanya dengan parameter kosong. Lalu di bawahnya A sama dengan 0 untuk mulai agar semuanya berawal dari 0. Lalu menggunakan perulangan J in range 3. Lalu A ditambah sama dengan yang variabel mahasiswa yaitu J22. Lalu hasil sama dengan A dibagi dengan 3, yaitu jumlah tadi dibagi dengan 3. Lalu kita return ke hasil. Lalu print F mahasiswa dengan nama yaitu mahasiswa pada urutan pertama dan nilai UAS pada variabel mahasiswa dengan 0, 2, 1. Lalu ada print ini sebagai pembeda, yaitu selanjutnya ada print F rata-rata nilai tugas mahasiswa adalah pada rata-rata variabel rata tugas atau pada function rata tugas. Lalu yang ketiga ada perintah diberikan list nama Budi, Ani, Citra, dan Denny. Buatlah list baru berisi nama-nama tersebut dalam huruf kapital list comprehension, yaitu perulangan dalam list. Di sini saya menggunakan list underscore nama. Lalu ada nama yang pada perintah tadi. Di bawahnya ada result. Di dalamnya ada I upper, yaitu agar menggunakan huruf kapital. Lalu ada perulangan for I in list nama variabel tadi. Lalu kita print, hasilnya akan keluar seperti ini. Lalu yang terakhir challenge bonus, itu berilah sebuah tuple dan carilah berapa angka data satu yang muncul tanpa menggunakan metode count. Seperti ini contohnya. Have def hitung temukan tuple. Step 2 enter itu jumlah dengan mulai dari 0 for I variabel baru angka in tipe 2 jika angka 1 maka jumlah sama dengan 1. Lalu kita return tenaga jumlah. Kita sini kasih my tuple 2 sama dengan
masukkan listnya. 1 2 3 4 5. Seperti pada contoh. Hasil manggil fungsinya tadi yaitu hitung. Kurungnya tupel 2. Print hasil yang tadi. Lihat error. Oh, tipe. Ini udah kurang deh. Ini kan berarti cuma angka yang sama. Berarti di atasnya ini harus ada lagi. Oh, bukan kalau hasil kan jadi yang enggak. Oke, aku tab print tupel 2. Lalu print lagi yang hasil tadi. Hasil. Kita print tupelnya terus kita lihat yang sama. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kita beri sedikit kata-kata apa tadi, banyak angka 1, banyak angka 1 yang muncul, titik 2 spasi koma. Nah, seperti ini. Jadi sekian saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.